Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi kelas 9 Seni Budaya kelas 9 dengan materi pameran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Video ini kami lengkapi dengan soal ulangan harian di deskripsi. Silahkan gunakan untuk ulangan materi pameran ini. Selamat mengikuti. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe karena itu gratis, tidak bayar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar pada materi pameran ini adalah yang pengetahuan memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Kemudian keterampilannya 4.4 menyelenggarakan pameran seni rupa. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian pameran, menyebutkan jenis-jenis pameran, menyebutkan langkah-langkah menyelenggarakan kegiatan pameran, menyusun kepanitiaan pameran, menyebutkan tugas-tugas panitia pameran, dan menyelenggarakan kegiatan pameran sekolah. Kita mulai dengan pengertian pameran. Pameran berasal dari kata pamer yang artinya menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihannya, memperlihatkan kemampuannya. Pameran merupakan suatu kegiatan yang menampilkan atau mempertontonkan karya seni rupa, baik itu lukisan, patung, keramik, fotografi, dan lain-lain, yang dilakukan oleh seniman atau pembuat karya kepada masyarakat untuk dapat diapresiasi. Pameran seni rupa kelas atau sekolah adalah kegiatan menampilkan atau mempertontonkan hasil karya seni rupa siswa selama menempuh pembelajaran di sekolah kepada khalayak umum di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, bisa di gedung dan lain sebagainya. Jenis-jenis pameran berdasarkan jenis karyanya ada dua macam, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Kemudian berdasarkan penyelenggaranya ada pameran tunggal, kemudian pameran kelompok atau bersama, kemudian pameran biennale, kemudian pameran retrospeksi. Kita mulai dengan pameran homogen. Adalah pameran seni yang hanya memamerkan satu jenis karya seni rupa saja. Misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran keramik, pameran kerajinan, pameran fotografi, pameran sketsa, dan lain-lain. Jadi dalam suatu ruangan pameran hanya ada satu jenis lukisan saja atau patung saja. Ini adalah contoh pameran mungkin di sini hanya lukisan saja. Kemudian yang kedua, pameran heterogen adalah pameran seni yang memamerkan beberapa jenis karya seni rupa dalam suatu kegiatan pameran. Misalnya dalam suatu kegiatan pameran memamerkan atau menampilkan lukisan, ada patung, ada keramik, ada fotografi dalam satu ruangan itu. Biasanya di sekolah-sekolah kita mengadakan adalah bentuknya pameran heterogen. Contoh gambar ya, di situ
itu ada patungnya, ada gambarnya, ada keramiknya. Kemudian pameran menurut penyelenggaraannya, yang pertama pameran tunggal adalah pameran seni yang hanya diselenggarakan oleh satu orang seniman saja. Misalnya pameran tunggal seniman Apandi, pameran tunggal Sujoyono, pameran tunggal Dullah, dan lain sebagainya. Jadi hanya seorang seniman. Nah, ini contohnya seniman Samuel Indratma yang menampilkan pameran sendirian. Kemudian pameran kelompok atau pameran bersama adalah pameran yang diselenggarakan lebih dari seorang seniman, atau pameran yang diselenggarakan lebih dari 2 orang seniman. Misalnya pameran bersama antara Apandi, Dullah, Basuki Abdullah. Nah, contohnya ini adalah pameran kelompok Skill. Memamerkan karyanya bersama-sama di dalam gedung. Kemudian yang ketiga adalah pameran biennale. Adalah pameran yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Pameran ini merupakan pameran yang dilaksanakan secara rutin setiap 2 tahunan. Misalnya di dalam galeri sudah disiapkan, misalnya 2 tahun begitu. Ini pameran biennale, pameran nyeni di Jakarta Biennale 2017. Yang keempat, pameran retrospeksi adalah pameran yang diselenggarakan untuk mengetahui perkembangan seniman dari tahun ke tahun. Tujuan dari pameran ini untuk mengintrospeksi diri atas perkembangan kesenimanannya. Apakah maju, apakah stagnan, apakah tidak berkembang. Karyanya bisa diintrospeksi, namanya pameran retrospeksi. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan penyelenggaraan pameran. Yang pertama, untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan karya seni kepada masyarakat agar dapat apresiasi, agar dapat dinilai sejauh mana perkembangan karyanya. Yang kedua, memberikan hiburan kepada masyarakat dan memberikan motivasi untuk berkarya. Dengan adanya pameran, maka ada motivasi untuk berkarya. Fungsi pameran yang pertama, media pengembangan bakat dan media ekspresi menciptakan karya. Yang kedua, media apresiasi, memberikan penilaian dan penghargaan karya. Media komunikasi atau menyampaikan pesan lewat sebuah karya. Karya kan banyak, ada yang kritikan, ada yang sosial, ada yang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi bisa menyampaikan pesan pada orang lain. Sebagai tolak ukur perkembangan seni rupa. Kelima, medan memperluas pengetahuan seni dan memupuk kreativitas. Dengan adanya pameran, maka kreativitas akan selalu berkembang. Manfaat pameran bagi siswa. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan ekspresinya melalui kreativitas karya di bidang seni, khususnya seni rupa. Yang kedua, para siswa dapat mengenal, membandingkan, dan menilai karya teman-teman sekelas atau sesekolah. Yang ketiga, siswa dapat termotivasi untuk berkarya yang lebih baik. Karena melihat karya temannya bagus, maka akhirnya timbul motivasi untuk membuat karya yang lebih baik. Kemudian yang keempat, siswa dapat meningkatkan apresiasi seninya. Siswa bisa menilai, oh ini karya yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang berasal dari bahan apa dan sebagainya. Kemudian siswa dapat berlatih berorganisasi dan bekerja sama dan mendapatkan pengalaman penyelenggaraan pameran sehingga
sehingga sewaktu-waktu mengadakan pameran sudah pernah menyelenggarakan dalam lingkup yang lebih kecil dari sekolah. Untuk pelaksanaan pameran maka perlu adanya persiapan. Persiapannya antara lain perencanaan pameran, kemudian menentukan tema, ide atau gagasan, menentukan rencana kegiatan atau program kegiatan, kemudian menentukan tempat pameran. Tema pameran dihubungkan dengan hari besar nasional yang sesuai dengan waktu pada saat pameran. Jadi tema ini penting, kegiatannya, waktu kegiatan itu ada temanya sehingga karya disesuaikan. Kemudian menentukan rencana kegiatan, perlu disiapkan secara matang agar hasilnya optimal. Misalnya bentuk pameran, waktu, tempat, anggaran, serta dan sebagainya itu perlu direncanakan. Kemudian menyusun program pameran, programnya, waktunya, tempatnya, anggaran, organisasi kepanitiaan, mekanisme kerja antar unsur dan sebagainya. Yang berikutnya menentukan tempat pameran, apakah di kelas, aula, menyewa gedung atau di mana, perlu diperhatikan. Kemudian setelah ada rencana maka perlu dibuat organisasi pameran yang berupa susunan kepanitiaan pameran. Susunan panitia pameran ini menyesuaikan kondisi, tapi pada umumnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Ini adalah organisasi komite. Ada yang steering komite, panitia pengarah yang terdiri dari pelindung dan pembimbing. Pelindung dijabat oleh kepala sekolah, pembimbing dijabat oleh guru kesenian yang mengajar pada saat itu. Seksi-seksi, ada seksi utara, seksi perlengkapan dan sebagainya. Ini menyesuaikan kondisi. Nah, sekarang kita bahas tentang rincian tugas panitia. Yang pertama, pelindung dijabat oleh kepala sekolah. Tugasnya sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan pameran di kelas atau di sekolah, baik yang menyangkut urusan ke dalam maupun keluar, ada izin, kepolisian dan sebagainya. Itu kan harus ada surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian pembimbing dijabat oleh guru mata pelajaran seni budaya. Tugasnya memberikan arahan dan bimbingan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu berkaitan dengan materi pameran atau pelaksanaan pameran. Biasanya anak-anak berkoordinasinya atau minta bimbingannya kepada guru bidang. Ketua biasanya ini dijabat oleh ketua kelas, tapi ada juga yang pilihan. Kalau misalnya sekolah berarti dijabat oleh ketua OSIS. Tugasnya mengkoordinasikan dan memimpin semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pameran. Jadi ketua bertanggung jawab secara teknik pelaksanaan pameran tersebut. Berhasil dan tidaknya, sukses tidaknya, banyak tergantung kepada ketua panitia. Yang kedua, wakil ketua. Tugasnya membantu ketua dalam pelaksanaan demi kelancaran kegiatan pameran. Kalau misalnya ketuanya berhalangan, maka yang mengambil alih tugas adalah wakil ketua. Sekretaris tugasnya menangani bidang sekretariatan atau administrasi, misalnya surat menyurat, membuat undangan, membuat daftar penerimaan karya seni, buku tamu, buku katalog. Itu semua menjadi tanggung jawab sekretaris.
Kemudian bendahara tugasnya menangani bidang keuangan, antara lain menghimpun dana dan mengelola uang masuk dan mencatat uang keluar. Juga mungkin bisa mencari sponsor dan sebagainya. Kemudian seksi penyeleksi karya, tugas menyeleksi karya yang akan dipamerkan, memilih karya yang bagus, yang tidak bagus tidak dipamerkan. Kemudian seksi perlengkapan, bertugas menyiapkan semua perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan selama pameran berlangsung dari awal sampai akhir. Ini tugas seksi perlengkapan. Berikutnya seksi dokumentasi, bertugas mengabadikan atau mendokumenkan semua yang berhubungan dengan kegiatan pameran, foto-foto berhubungan dengan video shooting dan lain sebagainya, dokumentasi. Seksi publikasi, bertugas mempublikasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pameran, termasuk mengantarkan undangan dan membuat pengumuman-pengumuman. Itu tugasnya seksi publikasi. Seksi dana atau usaha, bertugas mencari dana yang dibutuhkan, misalnya mencari sponsor, mencari donatur, dan lain sebagainya. Seksi konsumsi, bertugas dan bertanggung jawab berbagai hal yang berhubungan dengan konsumsi, misalnya menyiapkan konsumsi panitia, menyiapkan konsumsi tamu undangan, dan sebagainya. Itu tugas seksi konsumsi. Seksi keamanan bertugas menjaga keamanan selama pameran berlangsung sampai berakhirnya pameran. Ini sangat penting. Kemudian seksi dekorasi bertugas mengatur dan membuat ruangan pameran menjadi lebih indah dan menarik. Ini seksi dekorasi. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, materi tentang pameran. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kami berharap video pembelajaran ini ada manfaatnya buat dunia pendidikan dan anak-anak bisa menggunakan video ini. Kami berharap like, subscribe, and share karena itu gratis, tidak bayar. Subscribe itu tidak bayar tapi bermanfaat buat channel saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Soalnya tolong dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.